Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujzilil ata'i wa musbighil ni'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal ihsani wal judi wal karam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam, al-makhsus min rabbih bi jawami'il kalim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ahlil makarimi wasyiyam wa ala ashabihi masabihid duja wadh-dhulam alladzina akramahumullahu faj'alahum khayra ummatin hiya khairul umam wa ala kulli man jaa'a ba'dahum muqtafiyan atharahum wa qad khala qalbuhu minal ghilli lil mu'minina wa salim. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Amanah. Semoga masjid ini sebagaimana nama, yaitu menjadi tempat kepercayaan umat Islam, kaum muslimin, terkhusus warga kita. RT pinten niki Bapak? Masjidnya masuk RT pundi? RT setunggal RW 3 gitu nggih. Oh, Masya Allah. Kalau jamaahnya nggih, kalau jamaahnya banyak dari beberapa RT gitu nggih. 4 RT, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Nggih. Semoga masjid ini menjadi kepercayaan umat Islam sekitar secara khusus, dan umat Islam sesolo dan tetangganya, Karanganyar, Wonogiri, Sukarjo, Klaten, dan yang lainnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita kembali mengkaji renungan beberapa surat dari surat-surat juz amma, juz 30. Alhamdulillah kita sampai di surat Al-Bayyinah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendapatkan beberapa ekor onta nggih. Sekarang kita akan bagi-bagi 8 ekor onta. Karena surat Al-Bayyinah enten 8 ayat begitu. Itu kalau hitungannya onta Bapak. Kalau hitungannya pahala per kata, satu katanya berapa pahalanya? 10 kebaikan. Kalau kita hitung surat Al-Bayyinah itu kata nih Bapak Ibu, ya banyak sekali nanti kata-katanya. Nanti kita bisa merenunginya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala juga akan berikan pahalanya untuk kita. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, kita berada di tempat yang paling mulia. Tempat yang paling mulia niku napa? Masjid. Ketimbang lungguh-lungguh tengok-tengok selain masjid, mendingan di masjid. Ahabbul biqa'i ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid Allah. Dan juga Bapak Ibu sedang berada di antara 2 sholat maghrib dan sholat isya. Pahalanya apa? Diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, wa intidharus salati ba'dus shalah. Ketika kita menunggu satu sholat dengan satu sholat berikutnya, entah itu duduk, entah itu berbicara ngobrol, entah itu apapun itu, tapi niatnya untuk menunggu sholat berikutnya, Allah akan ampuni dosa kita dan Allah ampuni dosa kita dan angkat derajat kita. Kemudian setunggal meleh kita berada di majelis ilmu, semua doa akan dikabulkan. Sehingga maka kita harus memperbanyak doa walaupun di dalam hati. Kalau Bapak Ibu enten hajat, monggo silahkan berdoa
insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, begitu. Sehingga akan merugi orang-orang yang menjauhkan diri dari pengajian. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu harus banyak-banyak bersyukur. Di luar sana banyak orang yang sibuk, entah itu kesibukan pribadi atau kesibukan bersama orang lain, tapi Bapak Ibu diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah mengkaji, mengikuti pengawasan di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah niku artine napa? Al-Bayyinah niku artinya bukti nyata. Kalau misalkan enten sengketa, ya, misalkan suami istri sengketa dan pengadilan, atau tetangga satu dengan tetangga yang lainnya sengketa sampai ke pengadilan, biasanya nanti hakim meminta nopo? Bukti. Ya. Nah, al-bayyinah niku artinya bukti. Bukti apa? Bukti datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa surat Al-Bayyinah disebut Al-Bayyinah? Jawabannya karena di ayat pertama Allah mengatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi Al-Bayyinah, sampai mereka datang bukti. Lah buktinya nopo? Nabi Allah Subhanahu wa taala lanjutkan rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Bukti nyata di sini maksudnya Rasul Nabi Muhammad yang membawa lembaran-lembaran yang disucikan. Berarti surat Al-Bayyinah bisa kita kasih nama lain apa? Surat Nabi Muhammad. Walaupun enter surat namanya Muhammad, di sini surat Al-Bayyinah bukti nyata, maksudnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah niku napa toh? Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, begitu. Ada juga yang mengatakan Bapak Ibu surat ini adalah surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah napa? Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat yang kuat adalah surat ini termasuk surat Madaniyah. Berarti kita akan membahas seputar orang-orang yang hidup di kota Madinah. Sinten mawon setunggal yang menyembah berhala. Enten apa mboten di Madinah menyembah berhala Bapak Ibu? Enten, seperti suku Aus, suku Khazraj. Jadi suku, jadi kelompok tertentu orang Arab keturunan Aus sama keturunan Khazraj. Mereka ini tidak semuanya masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, tapi mereka masih menyembah berhala. Berhala niku napa toh? Patung, arca dan yang lainnya begitu. Itu yang setunggal. Yang kedua napa? Orang-orang Yahudi. Di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi Bapak Ibu. Yang setunggal Bani Qainuqa, yang kedua Bani Quraidah, yang keempat Bani nama wasat Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani semua. Bani Israel Bapak Ibu. Bani Nadir. Jazakallahu khairan. Kalau Bani Israel itu bukan di Madinah Bapak Ibu, tapi juga keturunannya juga. Jadi enten 3 macam Yahudi, sing setunggal Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah.
Jadi 3 kelompok Yahudi. Nanti Allah akan sindir di dalam surat Al-Bayyinah. Kemudian yang ketiga, enten meleh kelompok yang tinggal setelah Nabi Muhammad SAW hijrah kota Madinah, yang menyembah putra apa? Nasrani Bapak Ibu. Kalau Nasrani nanti enten tetapi sedikit. Jadi Nasrani niku di Madinah itu sedikit, mungkin tidak ada. Yang ada baratnya, bukan baratnya, utaranya Madinah atau kerajaan apa? Romawi. Ya, Romawi itu orang-orang Nasrani begitu. Kemudian Nasrani sama Yahudi, mereka ini sebenarnya menyembah sinten? Menyembah Allah, tetapi mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kalau tadi orang Arab yang suku Aus dan Khazraj, mereka ini benar-benar menyembah patung, menyembah Hubal, menyembah patung-patung yang lainnya. Tetapi kalau Yahudi dan Nasrani itu menyembah Allah, tetapi mereka menyekutukan Allah. Orang Yahudi selain menyembah Allah, menyembah sinten? Uzair. Kalau orang Nasrani selain menyembah Allah, menyembah sinten? Isa. Jadi mereka semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang Yahudi itu bangsa Nabi sinten? Nabi Musa. Kalau Nasrani bangsa Nabi sinten? Isa. Nabi Musa kitab sucinya nopo? Kitab sucinya nopo Bapak? Taurat. Kalau Isa Injil. Nah, ini semuanya harus kita mengulangi kembali sebelum kita bahas dalam surat Al-Bayyinah Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita bahas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sudah ada di dalam kitab suci Taurat dan di dalam kitab suci Injil. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, kitab suci Taurat yang dipegang Nabi Musa dan kitab Injil yang dipegang Nabi Isa, yang asli, yang benar-benar otentik, belum berubah, itu ada penyebutan nama Nabi Muhammad. Atau nama lainnya Nabi Muhammad yaitu Ahmad. Begitu. Nabi Musa memberitahu kepada orang-orang yang hidup di zamannya. Nabi Isa pun juga memberitahu orang-orang yang hidup di zamannya. Benar-benar karakteristik, ciri-ciri sifat Nabi Muhammad yang mulia, benar-benar sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Enten Taurat dan Injil. Sampai Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi bangsa Yahudi dan Nasrani, mereka benar-benar mengetahui Muhammad itu datang dari Allah sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri kepada anak-anak mereka. Bapak, Ibu, misalkan gadah putra wayang, kalau kita tidak melihat wajah anak kita dari belakang, mesti ngertos ngenalipun kita mboten wi anakku ki cucuku, padahal mboten ketinggal wajahnya gitu kan. Nah, sama Yahudi dan Nasrani ini, mereka betul-betul mengetahui karakter Nabi Muhammad saat sebelum datang maupun setelah Rasulullah SAW datang. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini maunya Nabi Muhammad ini muncul dari keturunannya Nabi, adiknya Nabi Ismail sinten? Ishak. Jadi Nabi Ibrahim lama sekali boten gadah anak gitu. Sampai akhirnya nikah sama Hajar, keluarlah Ismail. Berapa tahun setelahnya
barulah lahir Ishak. 8 tahun gitu. Jadi kemudian setelah Nabi Ishak enten Nabi Yakub. Nama lainnya Nabi Yakub niku Israil. Jangan sebut yang menjajah Palestina dengan sebutan Israil. Kenapa? Karena Israil itu nama lainnya Nabi Yakub. Isra artinya abdun, il itu artinya Allah. Israil itu hamba Allah. Apakah orang-orang yang menjajah Palestina mereka disebut hamba Allah, Bapak Ibu? Boten. Jadi nggak usah disebut Bani Israil, begitu nggih. Ya bilang saja Zionis atau yang lainnya, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keturunan Nabi Ishak, kemudian ada Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub semua bangsa nabi-nabi. Berbeda dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak ada keturunan nabi sama sekali kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Singkat cerita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa pun meninggal dunia. Nabi Isa meninggal dunia mboten Bapak? Boten. Nabi Isa di mana sekarang? Diangkat ke langit. Begitu. Sudah kita bahas nggih. Nah, ketika Nabi Isa sudah ke langit, tersisa kaumnya, begitu kan? Di sisi lain itu dekat dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bangsa Yahudi yang terutama yang pintar-pintar, kalau ditanya Bapak Ibu, Yahudi sama Nasrani pintar mana? Pintar Yahudi. Tetapi kepintaran Yahudi itu tidak membuahkan pujian Allah karena mereka mengetahui tapi mengingkari, gitu. Orang Yahudi mereka membaca dan mereka tahu waktu itu orang-orang Yahudi masih berada di dataran Palestina sekitarnya, atau kita sebut dengan daerah Syam, Bapak. Sampai mereka meyakini akan datang seorang nabi dari arah Madinah, begitu. Sampai akhirnya beberapa Yahudi, nenek moyangnya mereka yang tadi 3 tadi, mereka berbondong-bondong hijrah dari Palestina pindah ke mana? Ke Madinah. Di sana mereka membuat permukiman khusus-khusus, kelompok-kelompok mereka, begitu. Sehingga muncul enten 3 Yahudi sinten? Yahudi Bani Qainuqa, kemudian Yahudi Bani Nadir, yang ketiga Yahudi Bani Quraidah. Nah, 3 ini pelencar-pelencar. Jadi banyak gitu. Nanti enten juga Yahudi yang tinggal di tanah Khaybar, Yahudi yang banyak, pokoknya begitu. Nah, sampai akhirnya kita sisi dari sudut pandang orang-orang Madinah nih Bapak Ibu. Saat itu Rasulullah SAW di bumi Mekah sudah diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Nabi Muhammad sudah lahir, kemudian di bumi Mekah berdakwah di sana sampai usianya 53 tahun, begitu. Sampai Bapak Ibu kalau masih ingat ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau ditindas sama siapa? Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan pembesar-pembesar orang Quraisy yang membenci dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Rasulullah SAW sempat diusir pergi ke Taif. Taif niku timurnya kota Mekah. Di sana beliau juga diusir juga, lontang-lantung begitu Bapak Ibu. Dan sampai akhirnya Allah SWT mengizinkan hijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terjadilah hijrah ke kota Madinah. Ketika awal sebelum Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang Arab niku Bapak Ibu, orang Arab tadi sinten yang tinggal di Madinah, suku Aus dan Khazraj. 2 suku ini mereka tinggal di kota Madinah. Setiap tahun mereka ibadah haji. Kalau orang Yahudi mereka ibadah haji namun boten. Katanya ngaku umatnya Nabi Musa tapi nggak mau ibadah haji.
Alasannya apa Bapak? Kata orang-orang Yahudi, karena di Mekah itu banyak patung. Kami bangsa Yahudi tidak akan menyembah patung. Padahal mereka sendiri menyembah Uzair gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu musim haji, suku Aus dan Khazraj beberapa orang hijrah, bertemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi beberapa orang sampai akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian suku Aus dan Khazraj mereka kembali ke kota Madinah, Nabi Muhammad masih di Mekkah. Nah, Aus dan Khazraj Bapak Ibu, kalau kita menilik lagi sejarahnya, pernah terjadi perang saudara sampai berapa puluh tahun, sampai 100 tahun. Siapa yang membuat perpecahan niki Bapak Ibu? Aus Khazraj ini orang Arab, kayak kakak adik begitu, tapi anak cucunya banyak. Itu dibuat perselisihan perang saudara, bunuh-bunuhan seperti itu. Siapa yang membuat kekacauan ini Bapak Ibu? Orang Yahudi. Yahudi sinten? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Harusnya sini ada pelajaran sirah Nabi Ustaz. Nanti kalau ditanya sama Allah di alam kubur, nanti kita bisa tahu. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad harus mengetahui jasa kisah beliau Bapak Ibu. Gitu nggih. Nah, kemudian orang Aus dan Khazraj atau suku Aus dan Khazraj itu terus dibuat permusuhan sama orang-orang Yahudi. Berapa kali ketemu gitu kan. Akhirnya mereka juga menghancurkan Yahudi, perang sama Yahudi juga. Sampai Yahudi bilang, "Oh, awas saja ya, kalau nanti datang nabi terakhir, kami akan bunuh kalian wahai orang Arab." Sajange sinten? Yahudi. Jadi Yahudi Nasrani perang. Nasrani bukan. Aus Khazraj perang, yang menyulut api Yahudi, ketahuan Yahudi juga ikut perang. Jadi perang banyak banget di mana? Di Madinah. Sampai akhirnya mengatakan demikian. Berarti Yahudi niku aslinya nopo? Kepingin Nabi Muhammad segera muncul. Karena Yahudi itu tahu Nabi Muhammad ini nabi spesial, nabi yang paling begitu. Itu tertera di kitab Taurat Bapak Ibu yang asli. Kemudian mereka rubah-rubah. Makanya ketika orang Yahudi itu dibasmi atau ditindas sama orang Arab, mereka bilangnya gitu, "Oh, awas wae engko nek Muhammad teko tak pateni," istilahnya begitu. Begitu kata orang-orang Yahudi. Nah, ketika tadi musim haji ya, orang Arabnya balik ngandani orang Yahudi. "Hei orang Yahudi, di Mekah ada loh yang mengaku-ngaku nabi." Orang Yahudi Nasrani niku enten kitab suci, kalau orang Arab niku mboten enten kitab suci. Orang Yahudi pinter, mereka bisa baca kitab, baca buku. Kalau orang Arab itu mboten saged maos. Disebut napa? Ummi. Ummi itu tidak bisa baca dan tulis. Jadi Aus dan Khazraj itu nggak bisa baca tulis. Kemudian tadi orang Aus Khazraj bilang, "Hei Yahudi, ya, kamu dulu kan bilang kalau datang nabi terakhir gitu kan. Itu loh enten nabi kata orang Arabnya di Mekah sana." Nah, akhirnya orang Yahudi mereka mengutus bilang sama orang Arab, "Nek bener dia itu nabi, coba tanya kepada dia 3 hal. Coba takoo ambek wong sing ngaku nabi tadi 3 hal. Nek dia iso jawab berarti dia memang utusan Allah." Itu kata Yahudi. 3 ini napa? Setunggal Ashabul Kahfi. Coba takoo pemuda sing tinggal di gua. Yang kedua Dzulqarnain. Coba tanya tentang Dzulqarnain. Yang ketiga tentang ruh. Ruh apa Bapak?
Ya roh di dalam jiwa kita itu enten roh. Begitu. Coba kamu tanya. Nek iki se Muhammad iki ngaku nabi iso jawab 3, yo berarti kuwi nabi asli, aku arep ngimani. Itu sanjange orang-orang Yahudi begitu. Akhirnya besoknya lagi haji lagi orang Arab tadi ke Mekah, ketemu sama Nabi Muhammad, ditanya, Muhammad, coba kamu beritahu saya 3 hal ini. Setunggal, pemuda yang lari di gunung, tidur di sana, falabithu fi kahfihim 300 sinin wasdadu 9, yang tidur di sana 300 tahun lebih. Coba kamu bisa jawab nggak Muhammad? Yang kedua tentang Raja Dzulqarnain. Yang ketiga tentang ruh. Bisa nggak kamu jawab? Itu kata orang Arab. Singkat cerita, Nabi Muhammad bisa menjawab Bapak Ibu. Allah turunkan ya tentang 3 persoalan tadi dan dijawab sama Nabi Muhammad. Akhirnya Bapak Ibu, orang Arab tadi balik lagi ke Madinah dan bertanya kepada orang-orang Yahudi, kamu kemarin ngakunya kalau ini benar Nabi bisa jawab 3, kamu akan beriman kan? Katanya orang Arab. Kata orang Yahudi, iya, saya yakin kalau dia bisa menjawab, kami akan beriman semuanya. Kemudian orang Arabnya ngasih tahu, Muhammad bisa menjawab semuanya. Ternyata apa Bapak Ibu yang dilakukan orang Yahudi? Munfakin. Apa artinya munfakin? Enggak mau mengiman Nabi Muhammad. Bahkan mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ya, orang Yahudi aslinya bilang apa? Muhammad nek iso jawab 3, aku masuk Islam. Nabi Muhammad sudah bisa menjawab Bapak Ibu, tetapi orang Yahudi mereka nggak mau. Sombong mereka Bapak Ibu. Mereka nggak mau kalau masuk Islam bareng sama wong sing bodoh-bodoh. Alias sinten? Yang bodoh siapa? Orang Arab tadi. Karena Yahudi pinter, bisa baca kitab gitu. Gak mau. Ditambah lagi orang Yahudi niki keturunannya sinten? Nabi Ishak dan Yakub, gitu mboten. Sedangkan Nabi Muhammad ini bukan garis keturunannya siapa? Ishak, tapi keturunannya Ismail. Ya kali orang Yahudi mau merendahkan diri untuk mengimani Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Bapak Ibu, mereka benar-benar membuat manipulatif. Mereka mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Gimana cara mereka mengatakan Bapak Ibu? Mereka mengatakan, "Hei orang Arab, Muhammad itu memang nabi, utusan Allah, tapi nabi khusus bangsa Arab." Padahal orang Yahudi tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi terakhir dan akan diutus untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin, begitu. Tapi Yahudi mereka bilang apa? Muhammad itu memang utusan Allah, tetapi dia khusus untuk orang Arab, bukan untuk kami. Padahal di dalam diri mereka apa Bapak Ibu? Yakin. Makanya Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Oh, bangsa Yahudi itu tahu Nabi Muhammad itu benar dan nyata, tetapi mereka tidak mau mengimani. Sampai Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah, talbisunal haqq. Apa Ustaz? 5 talbisunal haqq bil batil. Ya kan? Kenapa Yahudi kamu itu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan? Coba kita fahami Bapak Ibu kalimatnya orang Yahudi. Muhammad itu utusan Allah tapi khusus untuk orang Arab. Mana yang benar? Yang benar kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang terakhir itu kebohongan. Kalimat pertama tadi orang Yahudi bilang apa? Muhammad utusan Allah. Memang benar. Makanya kita ngucapin syahadat pripun? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu benar. Tetapi penggalan yang terakhir itu dusta. Muhammad khusus orang Arab, bukan. Padahal
Nabi Muhammad itu untuk orang Arab dan semua bahkan jin. Gimana mboten? Ya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Sampai enten surat Al-Jin juz pinten 29. Jadi Nabi Muhammad itu nggak cuma orang Arab saja, tapi untuk Yahudi, Nasrani, berkulit hitam, berkulit putih, semuanya, termasuk jin juga, seluruh manusia. Itu loh. Jadi penggalan pertama kebenaran, tetapi penggalan kedua kebatilan. Al-haq wal batil dicampurkan sama orang Yahudi. Padahal nopo mereka sudah mengetahui kebenarannya. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya, mirip dengan sinten orang Yahudi. Wis dikandani seperti ini seperti itu kok masih wae ngeyel, berarti mirip seperti orang Yahudi. Nggih. Nabi Muhammad pernah ngendika, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalian, kata Nabi Muhammad, akan benar-benar mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta dengan sehasta, sampai orang Yahudi masuk ke lubang biawak kalian akan ngikutin. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Yahud dan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani wahai Nabi? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Jadi umat Islam di akhir zaman ini Bapak Ibu, cepat atau lambat ya, tanpa disadari bahkan kita ini banyak sekali mengikuti ritual-ritual orang-orang Yahudi, mengikuti gaya-gaya ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani. Sing sanjang sinten Nabi Muhammad. Oleh karena itu setiap hari kita berdoa pinten 17 kali di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi kita setiap hari 17 kali membaca surat Al-Fatihah agar diberikan petunjuk oleh Allah dan dijauhkan dari jalannya maghdubi 'alaihim sinten Yahudi. Kalau ad-dallin Nasrani. Yahudi kenapa mereka disebut maghdub, dibenci sama Allah? Karena mereka mengetahui ilmu tidak mengamalkannya. Mereka mengetahui Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah tapi nggak mau mengikutinya. Begitu. Kalau Nasrani kenapa disebut dallin? Sebaliknya, Nasrani niku gampang ibadah tapi mboten enten ilmunya. Nasrani niku gampang banget Bapak Ibu ngasih napa? Sembako, ngene mboten? Ya, beras. Jadi gemar. Nek Yahudi ki pelit ra ukuran Bapak Ibu. Benar-benar pelit. Sampai Yahudi itu mengatakan kami ini agama warisan. Jadi Yahudi itu tidak ada istilah dakwah-dakwah itu mboten enten. Ceramah-ceramah itu mboten enten. Yahudi itu agama khusus mereka. Sedangkan Nasrani itu gemar sekali menyebarkan. Yahudi pintar tapi tidak mengamalkannya, sedangkan Nasrani mengamalkan tanpa ilmu. Banyak orang Nasrani itu yang sedekah tapi tidak mau beriman kepada Allah, begitu. Dua-duanya dibenci. Makanya kalau enten sing ngendika, ngopo toh wong Islam kuwi setiap hari maca donga ya sampai 17 kali dalam sehari semalam. Berarti umat Islam itu aslinya napa? Mboten bener, kira mboten. Pernah dengar nggak seperti ini Bapak Ibu? Mereka pakainya logika. Logika itu napa toh? Pakai akal.
Jadi orang Nasrani Yahudi, mereka kan benci sama umat Islam, gini mboten? Ya, mereka benci, mereka ngelek-ngelek awake dhewe. Kowe iki lho wong Islam, jare Islam kok bendino ya doa 17 kali, berarti secara logikanya kamu tidak di atas kebenaran dong. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya untuk keistiqomah. Gini mboten? Sakniki Bapak Ibu nek kepengin gadah arta kathah, kepengin duit-duit akeh, doa napa mboten? Doane sedina apa setahun sekali? Setiap hari, kenapa mboten? Nah, logikanya kan seperti itu. Nah, kalau kita kepengin sukses ya kita doa setiap hari begitu. Karena kita ini hidup di akhir zaman Bapak Ibu, dan memang banyak sekali ritual-ritual yang umat Islam ini tiba-tiba atau secara tidak langsung mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani. Makanya pentingnya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penggalan pertama dari pembahasan surat Al-Bayyinah. Kalau ditanya kenapa disebut surat Al-Bayyinah? Karena di dalam ayat pertama enten kata-kata hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kalau ditanya Al-Bayyinah niku napa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Seorang rasul yaitu Nabi Muhammad yang datang membawa Al-Qur'an. Nanti di situ akan disebutkan Bapak Ibu bahwasanya ketika datangnya Nabi Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani niku berpecah belah. Enten sing mengimani Nabi Muhammad, enten yang tidak mengimani Nabi Muhammad. Tetapi kebanyakannya tidak mengimani Nabi Muhammad. Yahudi, Nasrani kebanyakan tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Tapi enten juga yang masuk Islam. Kalau dari kalangan Yahudi sinten? Abdullah bin Salam. Jadi enten orang Yahudi dia masuk Islam. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Salam. Kalau orang Nasrani masuk Islam namanya sinten? Contoh Bapak. Najasyi, raja, begitu. Yang paling banyak pengikut Nabi Muhammad itu bangsa Arab. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, berapa yang masuk Islam? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja itu artinya apa? Berbondong-bondong, banyak banget yang masuk Islam. Pinten? 200.000. Ada riwayat yang menjelaskan 250.000. Jadi yang masuk Islam sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia pinten? 200-an ribu. Nah, 200.000 niki yang banyak niku saking pundi? Bangsa Arab, dari Quraisy, dari Aus Khazraj, dari Bani Tamim, dari bani-bani yang banyak. Itu semua orang Arab Bapak Ibu. Sedangkan Yahudi dan Nasrani sedikit yang masuk Islam. Makanya besok kita akan bahas itu, lam yakunil ladzina kafaru min alkitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasul minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah itu nanti Allah akan sebutkan orang Yahudi, Nasrani, mereka semuanya akan masuk neraka, dan juga orang yang menyembah berhala. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.